Bapak Ibu, kita akan segera memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Yang mungkin belum ada di tempat duduk, saya persilakan untuk mengambil tempat duduk yang masih kosong. Kita akan bersama-sama mempersiapkan hati kita yang terbaik untuk ibadah kita pada pagi hari ini. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Shalom. Selamat pagi, selamat kita bertemu kembali di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Saat ini bersama-sama kita akan bersorak-sorai bagi Allah kita. Kita akan meninggikan Dia dengan puji-pujian. Berapa banyak di antara Bapak Ibu sekalian siap untuk memuji dan meninggikan Allah kita? Boleh lambaikan tangannya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Karena hanya Dialah sumber kekuatan kita di dalam kita menjalani kehidupan ini. Haleluya. Bangkit berdiri. Kita akan masuk lebih dalam lagi. Kita akan menyembah Dia. Sungguh Tuhan, bersama Engkau kami tidak akan pernah goyah. Tuhan adalah kekuatanku. Bersama Dia ku tak akan goyah.
Engkau akan bawa kami terbang lebih tinggi lagi, mengatasi permasalahan kami, mengatasi segala hal di dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kami yakin dan percaya Tuhan, bahwa Engkau sungguh akan memberikan berkat pada pagi hari ini bagi setiap umat-Mu, baik yang ada di tempat ini maupun yang beribadah secara online. Tuhan, jangan pernah Engkau lewatkan setiap kami Tuhan, karena kami membutuhkan Engkau lebih dari siapapun, lebih dari apapun di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, pegang tangan kami. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami ingin meninggikan Engkau, karena kami tahu Engkau akan bertata di atas puji-pujian umat-Mu. Ketika Engkau bertata di atas puji-pujian umat-Mu Tuhan, maka sesuatu yang ajaib dan dahsyat boleh terjadi pada pagi hari ini. Kami akan pulang dengan kesembuhan, kami pulang dengan kemenangan yang baru, kami pulang dengan kekuatan daripada Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami akan memulai ibadah kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Setiap kita yang siap memuji Tuhan, katakan bersama-sama, amin. Berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Tetap bangkit berdiri, kita akan bersorak-sorai bagi Tuhan. Tepuk tangan bagi Dia. Sungguh Dialah benteng kehidupan kita. Berjalan bersamamu, berjalan bersamamu. Amin. Tak akan ku kenal.
Tuhan, siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kita selalu menjanjikan kekuatan setiap hari bagi setiap kita. Dan kalau kita membaca firman Tuhan, seperti saya dengar melalui hamba-hamba Tuhan, bahwa di dalam kitab suci, di dalam Alkitab, ada 365 kata jangan takut. Saya belum pernah ngitung sih, nanti itu tugasnya Pak Andri aja ya buat ngitung. Kalau Bapak nanti dihitung ya. Siap, Bu. Terima kasih sebelumnya. Oleh karena itu Bapak Ibu, itu sama dengan ketika Tuhan mau berkata kepada kita, apapun yang kita alami bersama Tuhan, jangan pernah takut. Lewati badai sebesar apapun, Tuhan pasti akan memampukan kita untuk melewati semua. Amin. Sungguh tidak akan pernah Tuhan tinggalkan kita sendiri. Dia pasti beserta dengan kita, menjadikan kita pemenang. Bahkan firman Tuhan katakan kita lebih daripada pemenang. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku.
Segala kemuliaan hanya bagi Engkau ya Bapa. Segala hormat, pujian dan syukur kami persembahkan kepadamu ya Allah. Kau Allah yang bertata di atas pujian kami pagi hari ini. Kau Allah yang bertata di atas setiap penyembahan kami pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu melawat setiap kehidupan pagi hari ini. Kau bekerja dalam hidup kami. Kau menyatakan kehendak dan rencana-Mu ya Bapa. Sehingga kami hari ini, kami boleh mengalami kemenangan. Meskipun 1000 rebah di sisi kanan kiri kami Tuhan, banyak hal yang merintangin, yang membuat kami seringkali mengalami kemunduran Tuhan dan melihat ke belakang. Tapi pagi hari ini kami percaya Engkau Tuhan yang beserta dengan kami, memberikan kami kemenangan, memberikan kami pertolongan, memberikan kami kekuatan yang baru, sehingga kehidupan kami adalah kehidupan yang lebih daripada pemenang di setiap situasi dan kondisi keadaan apapun yang terjadi saat ini. Terima kasih Tuhan, ajar kami terus untuk melihat ke depan, melihat Tuhan, memandang hanya kepada Engkau di setiap hari kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini melalui juga hamba-Mu Pastor Andri Tuhan. Engkau urapi dengan pengurapan yang khusus, berikan pewahyuan dan intuisi yang baru kepada hamba-Mu ya Tuhan, sehingga kebenaran yang kami dengarkan hari ini menjadi rema dalam hidup kami, membawa hidup kami semakin hari semakin dalam dan intim dengan Tuhan di setiap kehidupan kami. Kami siap mendengarkan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan. Selamat pagi saudara sekalian. Adalah hal yang sangat penting untuk kita sadari bahwa kita ini berada di dalam masa-masa akhir dari akhir zaman. Sehingga segala pesan Tuhan untuk gereja Tuhan di akhir zaman menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Menjadi satu hal yang sangat-sangat relevan untuk dipelajari. Oleh sebab itu, di bulan yang lalu, di akhir bulan yang lalu, saya sudah mengajak kita semua untuk menyadari adanya serigala-serigala di akhir zaman. Dan hari ini, saya ingin melanjutkan tentang serigala-serigala di akhir zaman ini. Karena ini hal yang penting, sebab tidak ada gunanya kita beribadah, tidak ada gunanya kita merasa mengenal Tuhan, tetapi sesungguhnya kita sedang berada dalam cengkraman serigala-serigala akhir zaman. Saya mengajak saudara kembali membuka ayat terakhir yang kita baca di bulan yang lalu, yaitu 2 Petrus 2. 2 Petrus 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. 2 Petrus 2 ayat 1 sampai 3. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan, bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu, dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Dan karena serakahnya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Tetapi untuk perbuatan mereka itu, hukuman telah lama tersedia dan kebinasaan tidak akan tertunda. Jadi selain nabi-nabi palsu di akhir zaman, akan hadir kawanan serigala yang lain, yaitu guru-guru palsu. Saya ingin ingatkan kepada saudara, yang namanya guru itu tidak harus formal. Tidak harus dia itu seorang guru benar-benar. Jadi guru itu adalah orang yang mengajari kita, prinsipnya begitu. Kalau saudara belajar masak, maka yang ngajari saudara itu namanya guru. Guru dalam hal masak.
Kalau saudara belajar naik sepeda, maka yang mengajari saudara naik sepeda itu guru. Guru naik sepeda, dia tidak perlu lulusan sekolah keguruan, tidak perlu. Dia tidak perlu formalitas adalah guru. Tapi dia adalah yang memberikan pengajaran. Dan dikatakan di sini pada ayat 1, pengajaran-pengajaran yang sesat akan diberikan, yang membinasakan. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu, di antara jemaat Tuhan, akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Jadi pengajaran mereka sesat dan membinasakan. Dan semua ini diizinkan Tuhan. Untuk apa? Untuk menjadi satu saringan bagi gereja Tuhan. Dan untuk menjadi pendorong bagi gereja Tuhan untuk lebih mengenal akan Tuhan Yesus Kristus dan apa yang diimani. Saya ingin beritahukan kepada saudara, saya hampir saja menjadi salah seorang yang masuk di dalam aliran saksi Yehova. Pada waktu itu saya sedang berteman atau dekat sekali dengan pemimpin saksi Yehova di Bandung. Dan ketika itu dia mulai menceritakan tentang imannya. Dia mulai bersaksi, dia mulai bertanya kepada saya. Dia mulai menunjukkan ayat Alkitab dari Alkitab saya, bukan Alkitabnya dia, Alkitab saya. Jadi dia menguasai sekali ayat-ayat Alkitab. Dan dia tunjukkan ayat-ayat di sana dan membuktikan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Dia membuktikan bahwa apa yang dipahami oleh saksi Yehova adalah kebenaran. Dan saya pada waktu itu, saya adalah orang yang selalu berpikir logis. Sehingga ketika saya menerima apa yang menjadi uraiannya, saya merasa logis. Dan saya merasa itu benar. Padahal segala sesuatu yang logik menurut kita belum tentu benar. Kadang-kadang kebenaran justru tidak masuk akal. Jadi pada saat itu saya hampir-hampir saja mengatakan bahwa ya saya mau deh dimuridkan oleh saksi Yehova. Tapi pada waktu malam hari saya berpikir, kenapa ya? Saya yang adalah orang Kristen dan saya Kristen dari bayi, dari dalam kandungan ibu saya sudah Kristen. Dan ibu saya mengajari saya banyak hal tentang kekristenan, tentang iman Kristen. Ibu saya seorang Pentakosta. Sehingga dia bisa mengajari saya, menceritakan macam-macam dengan caranya dia menceritakan tentang Tuhan Yesus. Tapi kenapa saya tidak bisa menjawab satu pun dari apa yang diuraikan oleh teman saya ini? Saya tidak bisa membela Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak perlu dibela. Tapi masalahnya kalau saya membela Tuhan Yesus, ini akan menjadi kekuatan iman bagi saya. Kalau saya tidak bisa menjelaskan tentang Tuhan Yesus, lemah iman saya. Dan saya menganggap benar apa yang tidak benar. Kita bisa menganggap ajaran sesat itu menjadi benar, ajaran sesat itu menjadi baik karena kita tidak mengerti. Pengertian kita sangat dangkal. Sehingga waktu itu saya sangat terdorong untuk belajar Alkitab. Saya belum jadi hamba Tuhan, jauh sebelum saya jadi hamba Tuhan. Saya terdorong untuk belajar Alkitab. Saya mulai bertanya kepada pendeta yang saya kenal. Ini bagaimana ini? Kok Tuhan Yesus itu bukan Tuhan? Bahkan ditunjukkan di sana ayatnya ada. Musa itu Tuhan. Tuhannya bukan huruf kecil T-nya, huruf besar. Bukan Tuhan, disebutkan di sana Musa itu dijadikan sebagai Allah. Allahnya A-nya huruf besar. Musa itu dijadikan Allah bagi Firaun. Saya tanya bagaimana ini? Dan pada waktu itu hamba Tuhan ini entah bagaimana, dia tidak bisa menjelaskan. Dia sendiri heran, oh iya ya ada ayat ini ya. Loh saya juga lebih heran lagi kalau seorang hamba Tuhan heran seperti itu, saya lebih heran lagi. Saya waktu itu adalah ya masih orang yang ya Kristen begitu saja. Tapi dari situ saya sadar, saya harus memahami Alkitab. Saya harus belajar tentang Alkitab. Saya harus belajar tentang apa yang saya imani. Dan setelah itu, dorongan itu terus menggebu dalam hati saya dan membuat saya sampai pada hari ini tidak berhenti belajar Alkitab. Sampai pada hari ini saya belajar tentang
siapa itu Yesus, siapa itu Allah. Bagaimana Allah itu mewujudkan dirinya di dalam 3 kepribadian. Padahal Allah punya 1 pribadi. Bagaimana Allah mewujudkan dalam Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Dan mengapa itu semua. Dan semua itu sekarang saya temukan jawabannya. Sekarang saya kuat di dalam iman saya. Kenapa? Karena saya tahu Alkitab. Saya tidak bisa disesatkan lagi. Walaupun mungkin saya tidak bisa menjawab, mungkin ada 1-2 hal yang mungkin orang katakan dan saya tidak bisa menjawab. Tapi saya tahu persis bahwa apa yang dikatakan sesat tadi ya memang sesat. Jadi di sini saya perlu ingatkan kepada kita sekalian. Kalau saudara merasa diri saudara Kristen itu nggak cukup. Kalau saudara merasa diri saudara sudah pernah membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu berulang-ulang 10 kali mungkin, itu tidak cukup. Saudara harus memahami ayat Alkitab. Saudara harus memahami siapa itu pribadi Yesus. Saudara sedang mempertaruhkan hidup saudara pada diri Yesus. Saudara mempertaruhkan hidup saudara, menggantungkan hidup saudara pada diri Yesus. Padahal pribadi Yesus tidak terlalu saudara kenal. Bahaya ini. Ini bahaya. Kita harus mengenal dengan pasti siapa itu Yesus. Bisakah kita mengenal siapa itu Yesus? Sangat bisa, karena Tuhan itu memperkenalkan dirinya melalui firman-Nya. Tuhan tuh ingin dikenal oleh kita. Kitanya yang seringkali malas ogah-ogahan untuk kenal Tuhan. Beberapa waktu yang lalu saya berada di dalam sebuah acara kaum muda di suatu tempat. Di dalam acara kaum muda itu saya bertanya kepada anak-anak muda yang hadir pada waktu itu. Apakah kalian membaca Alkitab tiap hari? Surprise bagi saya jawabannya. 100% tidak ada yang membaca Alkitab tiap hari. 100%. Saya tidak perlu sebutkan jumlahnya. Tapi 100% tidak ada. Dan itu surprise. Dan itu membuat saya sedih. Sebab apa? Mereka dari muda sudah tidak mau kenal Yesus. Dari muda mereka tidak bergairah untuk memahami firman Tuhan. Untuk memahami iman mereka. Padahal ini akhir zaman. Akhir zaman ini. Kita ini berada di dalam hal yang berbahaya yang namanya COVID-19. Tapi yang jauh lebih berbahaya lagi adalah akhir dari akhir zaman yang akan menseleksi. Pertama yang diseleksi di mana? Sudah saya khotbahkan ini. Pertama adalah di gereja Tuhan. Bagaimana cara menseleksinya? Dengan membiarkan masuk ajaran-ajaran sesat. Dan saya beritahu pada saudara. Ajaran sesat hari ini jauh lebih gampang masuk di dalam diri setiap jemaat Tuhan. Dibandingkan zaman dulu. Zaman orang tua kita. Zaman kakek nenek kita. Apa sebabnya? Karena zaman dulu itu komunikasi masih sulit. Orang itu harus membaca. Zaman dulu namanya traktat. Nah, saudara anak muda mungkin nggak tahu apa itu traktat. Itu adalah selebaran yang ditulis di sana tentang pengabaran Injil, tentang Tuhan Yesus dan sebagainya. Tapi juga ada traktat yang palsu. Orang-orang saksi Yehova juga membagikan traktat. Dan mereka secara aktif datang. Dan saudara tahu, ada gereja-gereja yang memakai, gereja-gereja sesat yang memakai anak muda. Dan biasanya anak mudanya berdua. Yang satu orang bule, orang barat, dan satu lagi orang Indonesia. Mereka berpakaian rapi, baju putih, pakai dasi, dan naik sepeda. Keliling kemana-mana, kadang-kadang berhenti di taman. Ketika saya lari, saya jogging, saya lihat 2 anak muda ini sedang mendekati satu orang yang sedang duduk kelelahan di pinggiran trek lari. Dan mereka ngobrol. Saya tahu mereka itu 2 anak muda itu sedang menginjil dalam tanda kutip. Memberikan pengajaran-pengajaran yang sesat. Bagaimana kita tahu bahwa itu sesat? Saudara mungkin mengatakan, mungkin berpikir bahwa wah kita itu hanya mempraduga saja, menghakimi orang lain. Oh enggak. Sesat tidaknya itu kalau tidak sesuai dengan firman Tuhan. Itu sebabnya kalau saudara perhatikan khotbah-khotbah saya sejak tahun 1995, saudara boleh dengarkan rekamannya. Semuanya berorientasi dan berpangkal dari ayat firman Tuhan. Jadi kalau tidak ada ayatnya, jangan sebutkan bahwa itu benar. Kalau firman Tuhan tidak katakan, jangan sebutkan itu benar. Sedangkan ada ayatnya saja,
Musa adalah Allah huruf besar. Itu saja tidak benar, ada ayatnya, tapi tidak benar. Bagaimana yang tidak ada ayatnya? Hanya pengertian orang. Dikatakan di sana, mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka. Dan dengan jalan demikian mereka mendatangkan kebinasaan atas diri mereka sendiri. Kalau datangkan kebinasaan atas diri mereka sendiri mah wajar. Karena apa? Karena mereka menyangkal Yesus yang menebus mereka. Tapi masalahnya mereka menyeret kita. Mereka menipu kita. Mereka menyebarkan ketidakbenaran. Dan itu semua dimudahkan dengan teknologi zaman sekarang. Kalau saudara mau mendengarkan khotbah di gereja lain pada zaman dulu, maka saudara harus datang ke gereja itu. Saudara akan bertemu dengan para penyambut jemaat di gereja itu. Halo Pak, selamat pagi, selamat sore. Bapak pertama kali ya datang di gereja ini dan sebagainya. Saudara mungkin sampai risih karena sambutannya terlalu hangat. Jadi kadang-kadang saudara untuk pergi ke gereja lain, mendengarkan khotbah di gereja lain, ada malesnya sih. Malesnya nanti di sana disambut-sambut, gimana, aduh saya males deh. Ada malesnya. Sekarang mudah. Kalau mau dengar khotbah di gereja lain, tinggal klik di YouTube. Banyak sekali di sana. Hampir semua pendeta mempunyai YouTube channel. Hampir semua pendeta ini. Bahkan hal-hal yang ya katakanlah tidak benar, tidak sesuai dengan firman Tuhan juga ada, juga muncul di sini. Itu sebabnya mengerikan zaman sekarang ini karena teknologi membantu meluasnya penyesatan di dalam tubuh Kristus. Dan berapa banyak yang dimangsa oleh mereka? Pertanyaannya, kalau yang dimaksa cuma 10% sedikit, enggak masalah. Ini yang dimaksa berapa banyak? Ayat 2 mengatakan gini, banyak orang dikatakan di sana akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Hawa nafsu itu jangan saudara bayangkan hawa nafsu apa ya? Rakus terhadap harta. Hawa nafsu seks yang tidak bisa terbendung. Atau hawa nafsu punya keinginan untuk menjabat di suatu tempat. Itu juga hawa nafsu. Tapi bukan itu saja. Hawa nafsu ini adalah hawa nafsu untuk memenangkan jiwa dalam tanda kutip. Yaitu masuk ke dalam kesesatan mereka. Ada satu hawa nafsu gairah yang luar biasa dari pihak serigala-serigala akhir zaman untuk memangsa kita. Saudara juga kalau makan, saudara kan perlu ada hawa nafsu buat makan. Kalau tidak, saudara tidak ingin makan. Ada banyak orang sakit yang lidahnya tidak bisa merasa, lagi sakit, lagi demam, lagi flu dan sebagainya. Makan apa saja tidak enak. Jadi tidak ingin makan. Harus punya gairah, harus punya hawa nafsu buat makan itu. Begitu juga serigala-serigala ini untuk menerkam kita, mereka punya hawa nafsu. Dan itulah hawa nafsu mereka. Dan setelah nanti kita masuk di dalam kesesatan mereka, kita akan dididik oleh mereka menjadi serigala-serigala yang baru untuk menerkam orang lain. Masuk dalam hawa nafsu mereka. Dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Jalan kebenaran yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus Kristus itu akan dihujat. Tahu artinya apa dihujat? Dihujat itu memang dikata-katai, dihina dan sebagainya. Itu tidak masalah. Yang menjadi masalah adalah orang tidak mau di jalan kebenaran yang dihujat. Saudara tidak akan mau masuk makan di restoran yang sudah dihujat orang. Wah, restoran itu zaman dulu ya ada bakmi yang paling enak di sana Jakarta. Ada orang yang pergi ke toiletnya dan mengatakan bahwa saya melihat kaki bayi ada di dalam kualinya. Rumah makan itu sudah larisnya luar biasa, pangsitnya paling enak di dunia. Itu jadi langsung sepi. Dihujat, orang nggak ada yang mau.
Meskipun semuanya enak, semuanya luar biasa, tetap nggak mau karena dihujat. Bagaimana jalan keselamatan yang Tuhan Yesus berikan, yang cuma satu-satunya itu dihujat. Orang tidak mau menerima hal itu. Bagaimana bisa dihujat? Karena korban dari serigala-serigala akhir zaman. Yang berhasil dimangsa oleh mereka adalah banyak orang yang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai oleh hawa nafsu. Beberapa waktu yang lalu saya berkhotbah tentang cara hidup. Hati-hati. Cara hidup itu yang menentukan apakah seseorang akan mengalami penghukuman Tuhan atau orang itu akan dimuliakan oleh Tuhan adalah cara hidupnya. Berakibat jalan kebenaran akan dihujat. Coba kita bandingkan dulu, saudara beri tanda 2 Petrus pasal 2 dan kita bandingkan dulu dengan Yudas. Yudas ayat 17 sampai 19. Yudas ayat 17 sampai dengan 19. Tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu oleh rasul-rasul Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu, menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Hati-hati, mungkin yang dimasukkan dan disisipkan di dalam gereja bukan hanya ajaran sesat. Tapi yang disisipkan di dalam gereja juga adalah perpecahan. Hati-hati. Perpecahan ini disisipkan masuk ke sana dengan mengatakan bahwa kelompok ini tidak baik. Atau kelompok itu atau orang itu sedang melakukan sesuatu yang tidak baik dan sebagainya. Sehingga terjadi perpecahan di dalam gereja. Dan perpecahan ini membuat gereja itu lemah. Ada orang-orang yang merasa bahwa perpecahan gereja adalah suatu hal yang ada positifnya. Membuat gereja jadi semakin banyak. Kalau gereja semakin banyak dan gereja yang semakin banyak itu rukun nggak masalah. Tapi gereja yang semakin banyak ini berantem satu dengan yang lain, bersaing satu dengan yang lain. Satu dengan yang lain, gereja yang satu dan yang lain curiga. Malah terjadi perdebatan doktrin antara gereja yang satu dengan gereja yang lain. Ingat, saudara sebagai jemaat, kita semua sebagai umat Tuhan, kita tidak perlu perdebatan itu. Yang kita butuhkan adalah kebenaran Alkitab. Itu sebabnya saya mengajak saudara untuk benar-benar memahami kebenaran Alkitab. Tapi kalau saudara diajak dan saudaranya tidak mau mengorbankan waktu, tidak mau mengikuti apa yang ditunjukkan oleh saya sebagai gembala, maka saya tidak bisa berbuat apa-apa karena apa? Itu free will, itu kehendak bebas saudara, mau ikut atau mau tidak. Saya tugasnya mengingatkan sebagai gembala, hati-hati. Sekarang ini di akhir zaman, dikatakan di sini sebab mereka, ya dikatakan pada ayat 18, kepada kamu menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Orang mengejek selalu merasa dirinya lebih baik, lebih benar, lebih hebat ketimbang yang diejek, ya kan? Kalau orang mengejek itu selalu merasa dirinya lebih superior dibandingkan dengan yang diejek. Jadi kalau mereka sudah mengejek begini, tujuannya apa? Supaya kita semua, saudara dan saya, tidak mengikuti orang yang kita ejek itu, yang diejek itu. Tapi mengikuti dia. Sebab orang tadi sudah ditunjukkan hal-hal yang buruk. Dihujat. Padahal hal itu adalah hal yang benar. Hal yang dilakukan oleh orang yang dihujat ini malah yang benar. Hati-hati. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Hati-hati. Kita semua ini harus benar-benar peduli dengan hidup pribadi kita masing-masing. Ini sudah akhir zaman. Saya ingatkan kepada saudara, semua hal sudah menunjukkan semakin jelas dan semakin mengerucut dengan akhir zaman ini dengan kedatangan Tuhan Yesus kembali. Jangan sampai nanti kita menyesal setelah semua itu terjadi.
Tidak ada gunanya semua peringatan ini kalau semuanya sudah terjadi. Justru sebelumnya kita perlu bersiap-siap. Hati-hati. Kita kembali kepada 2 Petrus. 2 Petrus 2 dikatakan di sana pada ayat 3. Dan karena serakahnya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Memang di akhir ayat ini mengatakan, tetapi untuk perbuatan mereka itu hukuman telah lama tersedia dan kebinasaan tidak akan tertunda. Betul, mereka dihukum dan itu urusan mereka. Tapi yang menjadi urusan kita adalah kita mendengarkan cerita-cerita isapan jempol mereka. Makanya saya beritahukan pada saudara. Seringkali apalagi zaman sekarang, kita bisa mendengar dibagi oleh teman kita melalui WA dan sebagainya. Kesaksian-kesaksian tentang orang yang berjumpa dengan Yesus, tentang orang yang diangkat ke surga, tentang orang yang dibawa malaikat ke neraka dan melihat situasi di sana. Dan semuanya isapan jempol. Bagaimana saudara bisa tahu bahwa itu bohong? Karena tidak sesuai dengan Alkitab. Apa yang ditunjukkan di sana tentang surga tidak sesuai dengan surga yang ditunjukkan di Alkitab. Tidak mungkin Alkitab ini salah dan dia lebih benar. Memang dia berharap supaya ceritanya itu bisa memengaruhi banyak orang. Kesaksiannya bisa memengaruhi banyak orang. Sehingga banyak orang melakukan kesaksian-kesaksian yang tidak benar. Saya selalu ingatkan kepada saudara. Saudara harus bersaksi. Tapi kesaksian saudara harus jujur. Harus benar. Sebab kalau tidak saudara menjadi penyesat. Kesaksian kita harus benar. Sebab kalau tidak benar ini kesaksian kita ini. Kita sudah menjadi bagian dari serigala-serigala akhir zaman. Yaitu menyesatkan orang. Saudara jangan merasa bahwa ada kesaksian saya terlalu sepele Pak Andri. Terlalu sederhana. Kurang spektakuler. Bagaimana caranya supaya hebat kesaksian saya? Saya kasih bumbu-bumbu. Supaya kesaksian saya menarik. Supaya kesaksian saya fantastis. Tapi jadi tidak benar. Dan banyak orang memberi kesaksian yang tidak benar. Saya sering kali kalau dikirimi kesaksian atau melihat di YouTube saya lihat kesaksian. Dengerin 5 menit mulai dia tidak benar. Saya teruskan dulu. 10 menit gak benar. Saya matiin. Buang waktu. Karena apa yang disaksikan tuh isapan jempol. Istilah isapan jempol ini bukan ngisap jempol benar-benar. Tapi itu sebuah berita bohong. Hanya ingin mempopulerkan dirinya. Dan hal ini sudah berlangsung lama loh. Malah zaman dulu, gak tahu sekarang ya. Mungkin masih juga. Zaman dulu orang yang memberi kesaksian di gereja anu. Hebat kesaksiannya, diundang sama gereja lain. Kesaksian di gereja lain. Dari gereja lain diundang ke gereja lain lagi. Dan di setiap gereja dia mendapatkan persembahan kasih untuk kesaksiannya dia yang bohong. Masalahnya bukan masalah uang ini. Tapi masalahnya kita dibohongi dengan kesaksiannya. Sehingga banyak orang mempunyai gambaran yang salah tentang Allah. Mempunyai gambaran yang salah tentang Yesus. Saudara pernah dengar gak orang memberikan kesaksian bahwa dia bertemu dengan Tuhan Yesus yang berbaju batik? Gak pernah. Saudara dengarnya Tuhan Yesus selalu berbaju putih. Tuhan Yesus punya 257 baju putih semua, yaitu. Makanya kayak nggak pernah ganti baju. Apakah ada yang benar bertemu dengan Tuhan Yesus dengan baju putih? Benar. Tapi saya ingin beritahukan pada saudara, itu bukan baju putih. Itu bukan jubah putih. Itu Shekinah glory. Itu adalah cahaya kemuliaan Allah. Kalau saudara memahami itu, saudara tidak akan salah berpikir, oh di surga ada baju, di surga ada jubah. Lalu siapa yang mencuci jubahnya Yesus di surga? Lalu kita samakan surga itu dengan kehidupan kita di dunia ini. Pemahaman yang salah ini akan berlanjut terus di dalam kehidupan yang diceritakan secara dusta, secara bohong. Ada seorang hamba Tuhan loh, kalau saya sebut namanya terkenal. Ketika dia tabrakan, hancur mobil mewahnya, dia masuk rumah sakit,
Dan di tengah rumah sakit jemaatnya tentu mengunjungi kan. Ada beberapa jemaat yang kaya. Dia katakan begini, tahu nggak kenapa Tuhan menghancurkan mobil saya? Dan sayanya masih hidup meskipun masuk rumah sakit. Karena Tuhan mau supaya kalian membeli mobil mewah yang lebih baru dan lebih mewah dari itu untuk saya sebagai gembala. Itu Tuhan yang ngomong sama saya. Terus jemaatnya bingung. Aduh gimana ya, mobil mewah seperti apa ya? Sebutkan namanya, mereknya. Waduh harganya segitu, gimana nih? Urunan. Saya bilang hebat gembala itu. Pendeta itu hebat. Hebatnya apa? Berani bohong. Ketika saya mengatakan hal ini kepada salah satu jemaatnya, marah jemaatnya. Tadinya suka datang dengarkan khotbah saya, sejak saat itu nggak mau dengarkan khotbah saya lagi karena si Pak Andri sesat. Loh, saya sesatnya di mana? Saya katakan bohong. Sedangkan Elia saja bertemu dengan janda Sarfat. Elia tidak minta pada janda Sarfat ini bikinkan saya pabrik roti. Enggak. Apa yang Elia minta? Satu roti bundar yang kecil. Bukan sebuah mobil yang mewah. Elia loh hamba Tuhan yang luar biasa dahsyatnya. Siapa serigalanya? Saudara perlu hati-hati. Kalau saudara tidak mengerti firman Tuhan, siapapun bisa jadi serigala buat saudara dan menerkam saudara. Hati-hati, ini akhir zaman. Badan sehat tidak kena COVID. Tapi jiwa hancur di dalam neraka karena kena apa? Ajaran-ajaran sesat. Hati-hati. Guru-guru palsu itu serakah mencari untung dari siapa? Dari domba-domba Tuhan. Tapi dikatakan tadi perbuatan mereka itu akan membawa mereka dalam hukuman dan kebinasaan. Saya merasa banyak hamba-hamba Tuhan yang tidak takut akan hukuman dan kebinasaan. Saya tidak anti loh dengan hamba-hamba Tuhan yang memakai perlengkapan mewah. Arlojinya berlian semua dan dia sering mengatakan haleluya. Arlojinya pling 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 gitu. Enggak anti saya. Kalau dia diberkati Tuhan ya enggak apa-apa dong. Kalau gembalanya bisa nunjukkan arloji yang mewah, mobil yang mewah, ikat pinggang yang berlian dan sebagainya, pasti jemaatnya diberkati Tuhan. Kalau enggak mungkin jemaatnya bisa memberikan perpuluhan yang membuat si gembalanya bisa sampai semewah. Ya puji Tuhan, saya enggak anti. Asal jangan bohong. Jangan menjadi serigala bagi domba-dombanya sendiri. Coba kita bandingkan dengan, kasih tanda dulu ke mana? 2 Petrus 2 tadi. Kita bandingkan dengan Yeskiel. Yeskiel 34 ayat 1 sampai 6. Yeskiel 34 ayat 1 sampai 6. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, bernubuatlah melawan gembala-gembala Israel. Bernubuatlah dan katakanlah kepada mereka, kepada gembala-gembala itu, beginilah firman Tuhan Allah. Celakalah gembala-gembala Israel yang menggembalakan dirinya sendiri. Bukankah domba-domba yang seharusnya digembalakan oleh gembala-gembala itu? Kamu menikmati susunya, dari bulunya kamu buat pakaian, yang gemuk kamu sembelih. Tetapi domba-domba itu sendiri tidak kamu gembalakan. Yang lemah tidak kamu kuatkan, yang sakit tidak kamu obati, yang luka tidak kamu balut, yang tersesat tidak kamu bawa pulang, yang hilang tidak kamu cari, melainkan kamu injak-injak mereka dengan kekerasan dan kekejaman. Dengan demikian mereka berserak, oleh karena gembala tidak ada, dan mereka menjadi makanan bagi segala binatang di hutan. Domba-dombaku berserak dan tersesat di semua gunung dan di semua bukit yang tinggi. Ya, di seluruh tanah itu domba-dombaku berserak tanpa seorang pun yang memperhatikan atau mencarinya.
domba di dalam kandang saja, domba di dalam pengembalaan saja bisa diintai dan diterkam oleh serigala di akhir zaman. Apalagi domba-domba yang berserak. Dikatakan di sana, mereka itu pada ayat 5 menjadi makanan bagi binatang di hutan. Domba-dombaku berserak dan tersesat di semua gunung dan di semua bukit yang tinggi. Ya, di seluruh tanah itu domba-dombaku berserak tanpa seorang pun yang memperhatikan atau yang mencarinya. Kenapa? Karena gembalanya bukan gembala yang benar. Dikatakan di sini pada ayat 2, hai anak manusia, bernubuatlah melawan gembala-gembala Israel. Jadi Yeskiel disuruh bernubuat untuk melawan gembala-gembala Israel. Padahal Yeskiel juga seorang nabi tapi juga seorang gembala bagi Israel. Bernubuatlah dan katakanlah kepada mereka, kepada gembala-gembala itu, beginilah firman Tuhan Allah, celakalah gembala-gembala Israel yang menggembalakan dirinya sendiri. Gembala yang hanya memperhatikan dirinya sendiri dan kepentingannya sendiri. Bukankah domba-domba yang seharusnya digembalakan oleh gembala-gembala itu? Saya bukan gembala yang sempurna. Saya punya banyak kekurangan, punya masa lalu yang tidak baik dan sebagainya. Saya masih terus belajar untuk menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Tapi saya selalu mengkoreksi diri saya dengan ayat-ayat ini. Apakah saya termasuk gembala-gembala yang dikatakan pada Yeskiel 34 ini? Kalau iya, mengerikan sekali. Dikatakan pada ayat 3, kamu menikmati susunya, dari bulunya kamu buat pakaian, yang gemuk kamu sembelih, tetapi domba-domba itu sendiri tidak kamu gembalakan. Saya berlutut di hadapan Tuhan dan mengatakan, Tuhan, saya enggak mau menjadi gembala seperti Yeskiel 34. Tapi bagaimana Tuhan kalau domba-domba ini yang tidak mau digembalakan? Ada masalah apa? Enggak ada enggak ada masalah. Padahal dia ada masalah. Masa saya paksa? Ayo kamu harus cerita masalahmu. Karena saya mau menggembalakan kamu. Ya dia enggak mau terus terang. Enggak mau digembalakan. Boleh saya datang ke rumahmu untuk berdoa? Jangan lagi COVID begini nanti. Janganlah, lebih baik jangan. Doakan saja dari jauh. Ya gimana coba? Sehingga saya berbicara kepada Tuhan, Tuhan, apa yang harus saya lakukan Tuhan? Supaya saya tidak menjadi gembala yang seperti ayat 34 ini, yang tidak menggembalakan. Itu sebabnya saya berkhotbah dari tahun 95 sampai dengan hari ini, tidak pernah saya mengulang khotbah saya. Saudara boleh cek, semuanya direkam. Saudara boleh cek, kalau bisa temukan di situ hebat. Saudara dapat hadiah besar dari saya. Kalau bisa temukan saya mengulang khotbah. Tidak pernah saya mengulang khotbah. Kenapa? Karena itu adalah makanan rohani yang fresh, yang baru. Bukan makanan yang diolah ulang. Bukan makanan yang diperbarui, bukan. Tapi benar-benar baru. Kemarin saya cerita pada beberapa anak-anak. Dulu kalau kita naik kereta api, saya pulang dari Bandung ke Malang, ke Surabaya sih. Naik kereta api Mutiara Selatan. Orang-orang itu umumnya kalau malam hari di Mutiara Selatan itu, berangkat jam 7 malam kan dari Bandung. Itu beli makanannya apa? Nasi goreng. Nasi goreng malam hari. Besok paginya masih di kereta api belum nyampe Surabaya. Itu makanannya yang mereka beli apa? Rata-rata nih. Mie instan. Baik kuah maupun goreng. Pertanyaannya kenapa? Karena orang-orang itu khawatir. Nasi goreng sisa dan bekasnya. Pelan-pelan ngomongnya. Bekasnya orang-orang yang tadi malam makan itu belum habis. Itu dikumpulkan. Ini dugaannya ya. Dikumpulkan dan digoreng ulang. Sehingga karena itu mereka amannya udahlah mie instan saja. Kalau mie instan kan aman udah, pasti baru. Padahal pagi hari kan cocok juga nasi goreng kan ya.
Itu ada namanya apa? Diperbarui. Bukan sesuatu yang betul-betul baru. Saya nggak pernah khotbah diperbarui. Selalu baru, fresh. Kenapa? Karena saya ingin menggembalakan domba-domba yang Tuhan percayakan. Kalau domba-domba ini mau, ini ada free will loh. Mau nggak? Ada yang nggak mau. Yang istilah bahasa Belandanya kopeh, keras kepala. Tuhan itu kurang baik apa sih pada bangsa Israel? Tapi bangsa Israel itu keras kepala. Luar biasa. Keras kepalanya luar biasa. Sudah sampai mengalami bencana-bencana, sudah mengalami hal-hal buruk, tetap keras kepala. Sampai hari ini belum menerima Yesus sebagai juru selamat. Jadi saya lihat di sana, ya sudah Tuhan. Yang penting pokoknya saya menjadi gembala yang benar. Itu aja. Terserah orang-orang ini mau digembalakan atau enggak, terserah. Saya undang mereka untuk boleh hadir di dalam setiap acara-acara kita. Tujuannya apa? Tujuannya digembalakan, dibimbing. Tapi adakah mau datang? Enggak. Alasannya banyak. Alasannya banyak, saya jadi berpikir, iya ya. Semua orang lahir caranya cuma satu. Siapapun orang itu mau kaya, miskin, pinter, bodoh, apa, lahir itu caranya cuma satu. Yaitu dari kandungan ibu. Betul ya? Tapi matinya caranya banyak. Ada yang ketabrak truk, ada yang sakit jantung, ada yang macam-macam matinya. Lahirnya sih sama, matinya beda-beda. Kenapa? Kenapa ya? Ya karena hidupnya beda-beda. Orang yang tinggal di desa, desa yang tidak ada truk, tidak ada kendaraan cepat, paling-paling orang naik kuda atau nuntun kambing gitu. Nggak pernah mati ketabrak kambing. Dia matinya apa? Jatuh dari pohon kelapa. Sementara orang di kota nggak pernah mati jatuh dari pohon kelapa. Oh, pohon kelapanya juga nggak ada. Makanya matinya beda-beda kan? Jadi saya berpikir, iya ya Tuhan, benar juga Tuhan. Tergantung dari orang-orang ini Tuhan. Tuhan sih memang membawa, saudara tidak ada satupun yang saya bawa ke gereja ini loh. Tidak ada satupun, tidak ada. Saudara dibawa oleh Tuhan ke gereja ini. Saudara adalah milik Tuhan, bukan milik saya. Saya ini babysitter yang harus mengurus saudara sebaik mungkin, apalagi di akhir zaman yang begitu banyak tantangannya. Harus lewat doa. Kan di sini ada 3 ya, selalu saya ingatkan. Di dalam gereja ini ada 3 model penggembalaan. Pertama adalah penggembalaan melalui mimbar. Saya jamin firman Tuhan yang saya bawakan melalui mimbar itu pasti kena ke saudara semua. Tidak ada seorang pun yang, oh nggak ada apa-apa. Nggak mungkin. Pasti kena, pasti endek gitu pasti. Ada bagiannya yang nggak seluruhnya mungkin ya. Ada yang endek banyak gitu, ada yang endeknya sekali. Pasti. Itu penggembalaan melalui mimbar. Kedua adalah penggembalaan melalui doa. Makanya saya doakan saudara satu demi satu. Yang punya masalah apalagi. Yang sedang sakit apalagi. Yang ketiga, penggembalaan ketiga adalah melalui konseling. Itu sebabnya saya selalu buka. 24 jam sehari kalau saudara mau telepon saya, butuh sama saya, tanya. Ada beberapa jemaat yang jam 2 pagi lo telepon. Pak Andri, jam 3 pagi lo telepon. Apa saya marah? Enggak. Itu tugas saya. Sama seperti saudara yang punya bayi. Kalau bayi saudara jam 2 pagi. Bayi kan sering kali gitu kan. Nangis di jam saat kita lagi tidur enak-enaknya dia nangis gitu kan. Popoknya basah. Kalau zaman dulu popok, sekarang pampers. Ya kan? Apa kita diemin? Apa kita marahin? Hush, diem. Pakai hush lagi. Enggak kan? Walaupun kita aduh baru les tidur, sudah mesti bangun lagi. Tapi karena mengasihi kan. Jadi gembala harus seperti itu.
Tapi masalahnya dombanya belum tentu mau diajak kerjasama. Lalu dikatakan di sini, yang lemah tidak kamu kuatkan, yang sakit tidak kamu obati, yang luka tidak kamu balut, yang tersesat tidak kamu bawa pulang, yang hilang tidak kamu cari, melainkan kamu injak-injak mereka dengan kekerasan dan kekejaman. Makanya saudara tahu kan kenapa saya bawa tasnya 2, yang satu ada obatnya. Buat jemaat yang perlu obat apapun juga. Kecuali obat kantong kering nggak ada. Jadi di sini kalau kita lihat gembala-gembala palsu ini menjadi serigala-serigala di tengah domba-domba yang Tuhan percayakan kepadanya. Di zaman yang sangat modern ini ada berbagai macam pengajaran-pengajaran sesat dan nubuatan-nubuatan sesat. Itu sebabnya saya nggak percaya dengan apa yang dikatakan nubuatan-nubuatan yang tidak sesuai dengan Alkitab. Ini sedang dinubuatkan nih sekarang. Bahwa ada seorang pendeta, bukan pendeta Pentakosta. Tapi pendeta gereja Presbyterian. Gereja Presbyterian itu gereja-gereja kayak GKI, HKBP, GPIB gitu. Itu Presbyterian. Gereja-gereja itu ada seorang pendeta yang bernubuat. Kalau gereja Pentakosta alirannya karismatika itu kan gampang bernubuat. Ini gereja seperti itu kan jarang bernubuat. Ini dia bernubuat. Katanya dia 3 kali bermimpi. 3 kali bermimpi dan mimpi itu menjelaskan bahwa akan terjadi sesuatu yang dahsyat, yang hebat di bulan November. Terjadi di Amerika Serikat. Tidak diperinci apa. Hal ini terus saya teliti. Saya teliti begini. Firman Tuhan mengatakan apa? Firman Tuhan menunjukkan apa? Tentang segala sesuatu yang terjadi di dunia ini. Dan apakah itu nubuatan itu benar? Atau sesuatu yang pendeta ini rasakan. Karena dia tidak suka dengan presiden Amerika Serikat yang sekarang gitu. Sehingga dia punya nubuatan, terjadi sesuatu yang hebat gini. Mungkin kan? Tapi kita terpengaruh nantinya. Sehingga hal ini harus diuji. Kebenaran firman Tuhan dalam hal ini. Dan di akhir zaman ini, di zaman modern ini, pengajaran sesat dan nubuatan-nubuatan sesat begitu banyak. Antara lain misalnya pengajaran gerakan zaman baru, New Age Movement. Itu sampai sekarang terus loh. Sekarang banyak video-video lewat WA yang viral, yang dikirimkan dan kebetulan kirim ke saya kirimkan kembali ke orangnya, saya beritahukan ini New Age. Omongannya baik, tapi tidak sesuai dengan ajaran firman Tuhan. New Age Movement itu ciri khas yang utamanya seringkali tidak melibatkan Tuhan, itu satu. Seandainya melibatkan Tuhan yang tidak jelas. Siapa itu Tuhan? Makanya kita tidak boleh tidak jelas. Tuhan kita Yesus Kristus. Kenapa kok Yesus disebut Tuhan? Kenapa kok kamu menuhankan Tuhan Yesus? Apakah saudara bisa menerima tidak ada Tuhan selain Allah? Saya bilang ya, itu sesuai dengan iman Kristen. Tidak ada Tuhan selain Allah. Dan Allah itu menjadi manusia di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Makanya kita panggil dia Tuhan. Nah di sini kita seringkali ditipu karena apa? Gerakan zaman baru ini baik. Gerakan zaman baru ini menceritakan toleransi antara agama. Bagus enggak? Bagus. Tuhan Yesus dari awal mengatakan kasihilah sesamamu manusia. Tidak peduli agamanya apa. Berarti ada toleransi beragama di situ. Tapi bukan berarti mengenyampingkan jalan keselamatan yang satu-satunya yaitu Tuhan Yesus. New Age Movement ini gerakan zaman baru ini mengajarkan hal-hal yang seperti itu. Dan kedua misalnya pengajaran tentang human being. Tentang kemanusiaan. Semuanya kembali kepada manusia. Kembali kepada diri manusia itu sendiri.
Bagaimana supaya Anda itu bisa bebas dari katakanlah kemungkinan stroke? Caranya adalah jangan banyak pikiran. Ya betul. Hiduplah dengan tenang. Perhatikan cara makan Anda. Pilihlah apa yang Anda makan. Jangan kurang tidur. Istirahat perlu cukup. Dan jangan lupa olahraga sesuai dengan usia. Baik kan semuanya? Tidak ada peran Tuhan di sana. Yang ada adalah peran kemanusiaan. Bagaimana manusia diri kita ini sudah di dalamnya ada satu paket lengkap. Manusia itu seolah-olah paket lengkap untuk bisa mengatasi semua masalah. Termasuk masalah sakit penyakit apapun juga ada paket lengkap dalam diri kita. Firman Tuhan juga ajarkan. Hati yang gembira adalah obat. Itu benar. Hatinya siapa? Hatinya Tuan A gembira, maka Tuan A mendapat obat. Enggak, hatinya Tuan A gembira, maka Tuan B dapat obat. Kan enggak begitu. Itu betul. Tapi ingat bahwa kita itu ada dalam kekuasaan Allah. Kegenggaman Allah. Dan kalau kita mengenal Allah, kalau kita beribadah sungguh-sungguh kepada Allah, kalau kita beriman kepada Allah, dengan sendirinya kita tidak akan banyak pikiran. Dengan sendirinya kita akan punya pikiran yang tenang. Dengan sendirinya kita akan menjaga hidup kita. Kita buang rokok kita dan tidak merokok lagi. Membuang segala sesuatu yang bisa merusakkan tubuh kita. Dengan sendirinya kita hidup sehat. Kalau kita beriman kepada Allah. Tahu bahwa tubuhku ini adalah bait Roh Kudus. Maka kita nggak akan main-main dengan kondisi tubuh kita. Jadi Allah itu harusnya menjadi sumber, bukan manusia yang menjadi sumber. Itu human being mengajarkan begitu. Pengajaran lain tentang surga dan neraka. Kalau saudara ikuti semua YouTube tentang surga dan neraka, YouTube aja. Saudara akan dapat variasi surga begitu banyak dan variasi neraka begitu banyak. Padahal Alkitab mengatakan bahwa neraka itu apinya tidak padam. Dan neraka itu gelap, yang paling gelap. Kalau kita kenal api kebakaran misalnya, satu daerah kebakaran. Ya, ada rumah kebakaran, nggak mungkin gelap kan, terang kan. Karena api tadi memberikan cahaya. Nah api neraka itu api gelap. Walaupun apinya panas tidak mungkin padam, uletnya tidak mungkin mati, dikatakan di sana, di Alkitab. Tapi gelap. Lemparkanlah hamba yang jahat ini ke kegelapan yang paling gelap. Jadi kalau kita mengenal ini kita nggak akan ditipu nih surga neraka. Atau nubuatan palsu tentang terjadinya hari kiamat. Saya hampir-hampir loh membuat hitungan tentang terjadinya hari kiamat tanggal berapa, bulan apa. Paling tidak bulannya dan tahunnya. Bisa loh. Dengan mempelajari Alkitab ini bisa tergelitik ingin menceritakan. Tapi Tuhan bilang, tidak ada yang tahu. Hanya Bapa yang tahu. Anak pun, Yesus pun tidak tahu. Yang tahu hanya Bapa. Kenapa? Sekarang saya mengerti bahwa kenapa kok hanya Bapa yang tahu. Karena di hari kiamat itu adalah yang terjadi adalah bukan kronos. Tapi kairos. Kronos saja saudara bisa nggak tahu kok. Kalau saya berdiri di samping mimbar, tahu saudara kapan saya bakal kembali ke tengah mimbar? Ini kronos ini. Enggak tahu. Yang tahu siapa? Saya. Saya bisa membohongi saudara seolah-olah saya mau kembali ke tengah mimbar. Enggak jadi. Apalagi yang kairosnya Tuhan. Lebih enggak ada yang tahu. Jadi ketika saya misalnya terpancing untuk menghitung kapan, bulan apa, tahun berapa hari kiamat, maka sesungguhnya saya sudah terjebak di dalam tipuan setan iblis melalui keinginan untuk menyatakan kepalsuannya tentang kapan hari kiamat.
Itu bukan hanya oleh orang-orang di luar Kristen. Bahkan orang-orang Kristen, banyak hamba-hamba Tuhan yang terpancing untuk menyatakan hal seperti itu. Berbagai latar belakang ini agama itu mentafsirkan tentang tanggal dan hari kiamat. Hal yang lain lagi adalah nubuatan palsu tentang hari depan dunia. Seperti yang saya katakan, ada nubuatan-nubuatan. Pada waktu Presiden Habibie memimpin, ada pendeta dari luar negeri. Dari India kalau nggak salah saya. Mendoakan Presiden Habibie. Dan dia menubuatkan bahwa Presiden Habibie ini akan memerintah atau memimpin Indonesia dalam waktu yang lama. Padahal justru Presiden Habibie adalah presiden yang tersingkat. Ini hamba Tuhan ini, makanya saya katakan, kalau kita nggak diberi sama Tuhan, jangan coba-coba mengeluarkan sebuah nubuat yang kita buat-buat. Hati-hati loh. Yang tertipu bukan cuma kita, yang tertipu banyak orang. Di akhir zaman ini pengajaran-pengajaran sesat juga membangun kembali kegiatan kuasa kegelapan. Sekarang ini mulai muncul lagi ramalan. Orang mulai belajar bagaimana membaca kartu tarot. Saya punya kartu tarot ada 4. Saya bisa menjelaskan pada saudara, kalau saudara ambil kartu tarot yang ini artinya ini, bisa. Tapi semua itu adalah kuasa kegelapan. Saya punya kartu tarot untuk apa? Untuk mengetahui, oh gimana sih? Setelah itu saya bisa jelaskan pada saudara bahwa itu ramalan itu adalah sesuatu hal yang mengutuk kita untuk masuk dalam ramalan itu. Kalau saudara dikatakan bahwa oh Anda berat ini. Tahun depan Anda akan mengalami kesulitan dalam bisnis. Dan saudara, oh gitu ya. Mungkin secara logika saudara ragu-ragu. Tapi secara hati kecil saudara menerima ramalan tadi. Berarti apa? Saudara menerima kutukan untuk saudara bagi tahun depan. Saudara akan mengalami bisnis yang kacau, yang menurun, yang bangkrut. Sekarang orang kembali mempelajari jimat. Mempelajari sihir. Karena orang merasa bahwa orang-orang zaman dulu tuh enggak ada yang kena virus corona. Zamannya Blambangan. Zamannya Gajah Mada, pernah dengar Gajah Mada kena virus corona? Pernah dengar Raja-Raja Kediri pernah kena COVID-19? Nggak ada, kenapa? Karena mereka punya jimat. Kembali dihidupkan sekarang. Jimat untuk melawan virus corona. Ini semua adalah jalan dari kuasa kegelapan untuk menipu kita. Hati-hati. 1 Timotius kita baca. 1 Timotius 4 ayat 1 dan 2. 1 Timotius 4 ayat 1 dan 2. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Pertanyaannya sekarang, apakah di akhir zaman akan ada masa-masa di mana jemaat gereja Tuhan itu murtad? Saudara dan saya bisa katakan ya, meskipun kita bukan peramal. Kenapa? Karena firman Tuhan mengatakan, tetapi Roh dengan tegas, Rohnya Roh Kudus dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Jadi orang-orang murtad itu pasti terjadi. Akhir zaman adalah masa penyeleksian berdasarkan iman setiap orang. Sehingga justru akan banyak yang menjadi murtad. Apa artinya murtad?
Murtad itu artinya meninggalkan kepercayaan pada Tuhan Yesus Kristus. Meninggalkan, move on dari Tuhan Yesus. Kalau move on dari mantan mah harus. Ini move on dari Tuhan Yesus. Bahaya ini. Penyebabnya macam-macam. Bisa karena doanya nggak dijawab Tuhan. Bisa karena merasa kecewa sama Tuhan, mintanya ini, dikasihnya itu. Bisa karena merasa Tuhan itu nggak adil. Bisa ngerasa bahwa Tuhan itu meninggalkan dia dan Tuhan itu sudah berbuat jahat kepadanya. Ingat istri Ayub? Menyuruh Ayub untuk mengutuki Tuhan. Kenapa? Istri Ayub kecewa berat dengan Tuhan. Saudara bisa bayangkan ini dia nyonya kaya loh. Nyonya kaya, anak-anaknya semua mati, semua barang, harta bendanya habis semua. Sampai lipstiknya istri Ayub juga kebakar di rumahnya. Marah istri Ayub. Harta itu dikumpulkan bertahun-tahun. Kebakar cuma berapa jam selesai. Dirampok cuma berapa menit selesai. Kenapa Allah kok nggak melindungi saya? Berbagai penyebab. Sehingga mereka mudah mengikuti apa? Penyesatan dan pengajaran setan. Saya berpikir, bertanya pada Tuhan. Apa Tuhan penyebabnya seorang itu murtad? Penyebabnya tadi banyak karena ini, karena itu. Tapi penyebab utamanya apa? Penyebab utamanya karena tidak kenal Tuhan Yesus. Nyanyi buat Tuhan Yesus. Mengatakan Tuhan Yesus baik, tapi tidak kenal Tuhan Yesus. Kenal Pak Andri, saya tahu Tuhan Yesus, rambutnya panjang, pakai kumis, pakai jenggot, pakai segala. Itu Tuhan Yesus di toko buku. Toko buku Kristen yang sekarang makin lama makin redup, toko buku Kristen makin lama makin habis tuh sekarang. Pembelinya boro-boro beli buku, beli makan aja susah mau beli buku Kristen. Tidak kenal pribadi Tuhan Yesus yang adalah sahabat yang baik, yang adalah juru selamat, yang adalah pelindung kita, yang adalah gembala kita yang baik. Tidak kenal, itu kuncinya. Kalau saudara kenal, saudara tidak mungkin murtad. Walaupun penyesatan pasti ada. Saudara bisa buka Matius. Matius 18 dikatakan di sana. Saya bacakan di sini. Matius 18. Matius 18 ayat 6 dan ayat 7. Saya perhatikan. Tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, kata Tuhan Yesus. Ini anak kecil bukan anak-anak kecil benar. Tapi jemaat Tuhan yang masih muda rohaninya. Belum terlalu dewasa rohani. Lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya. Lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut, kata Tuhan Yesus. Ini bagi orang-orang yang menyesatkan. Ayat 7. Celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Disebutkan celakalah dunia dengan berbagai variasi penyesatan. Memang penyesatan harus ada. Tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Jadi penyesatan di akhir zaman pasti ada. Serigala akhir zaman pasti ada. Nabi palsu pasti ada. Guru palsu pasti ada. Gembala palsu pasti ada. Penyesatan pasti ada. Pemurtatan pasti ada. Celakalah orang yang mengadakannya, kata Tuhan Yesus. Itu urusan dia kan? Orang itu kan? Pantaslah celaka. Tapi urusan kita. Jangan sampai kita disesatkan. Jangan sampai kita ditipu. Jangan sampai iman kita jadi melenceng. Karena ulah dari serigala-serigala akhir zaman. Yang akan saya lanjutkan nanti bulan depan. Puji Tuhan. Amin. Selamatkanlah waktumu, detik-detik dalam hidupmu. Selamatkanlah waktu, detik-detik di dalam hidupmu. Waktu ini, waktu yang jahat.
selamatkanlah waktumu. Selamatkanlah waktumu, detik-detik di dalam hidupmu. Waktu ini waktu yang jahat, sungguh jahat. Mari kita bangkit berdiri, jelmakan Yesus hidup. Jelmakan Yesus hidup. Yesus hidup di dalam hidupmu. Hidup sebagai Raja dan Tuhanmu. Sungguh indah. Jelmakan Yesus hidup. Jelmakan Yesus hidup. Yesus hidup di dalam hidupmu. Hidup sebagai Raja. Hidup sebagai Raja dan Tuhanmu. Sungguh indah. Sungguh indah. Sungguh indah. Bapa dalam surga, terima kasih ya Bapa. Engkau memberikan peringatan kepada kami sangat keras tentang serigala-serigala akhir zaman. Karena mereka menyusup ke dalam tubuh Kristus, yaitu gereja Tuhan, dengan berbagai macam cara yang seringkali tidak kami sadari. Tapi kalau kami kuat, kami memahami firman Tuhan, kalau kami kuat di dalam iman kami, kalau kami mengenal Tuhan Yesus Kristus secara pribadi sungguh-sungguh, maka kami percaya Tuhan, kami tidak akan terseret di dalam tipu daya setan iblis melalui semua kegiatan penyesatan yang ada. Kami mau serahkan diri kami masing-masing. Tolong kami ya Bapa. Jangan biarkan pada saat nanti Tuhan Yesus datang kembali, kami tidak didapati untuk siap diangkat ke awan-awan. Biarlah kami semua jemaat GPKDI Tabernakel Kasih, tidak ada seorang pun yang tersisa. Semuanya akan diangkat ke awan-awan pada saat Tuhan Yesus datang menjemput kami semua. Tuhan tolong kami ya Bapa. Roh Kudus pimpin kami ya Bapa. Kami lemah, kami domba yang bodoh. Roh Kudus pimpin kami untuk jalan di dalam terang firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur, Tuhan jagai, lindungi jemaat ini. Tolong mereka di dalam menghadapi pergumulan-pergumulan akibat dari kondisi COVID-19 yang belum kunjung selesai. Dalam pekerjaan-pekerjaan mereka, Tuhan bukakan semua kesempatan baru. Di dalam kondisi keuangan mereka, apapun yang mereka butuhkan, Tuhan, Engkau dengan cara ajaib bisa memenuhi dan mencukupi mereka dalam keuangan mereka, Tuhan. Engkau sendiri yang akan mencukupi akan semua kebutuhan jemaat-Mu. Bahkan kebutuhan gereja-Mu, Tuhan, untuk bisa membayar perpanjangan ongkos biaya sewa tempat di Hotel Vio ini yang masih kurang sampai pada hari ini, padahal tanggal 30 kami harus membayarnya. Tuhan, Engkau yang akan mencukupi dengan cara Tuhan yang ajaib dan luar biasa. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu adalah kuasa yang mutlak, yang tidak bisa dibatalkan oleh siapapun atau oleh apapun, akan berlangsung atas kami semua. Gembalakanlah kami ya Bapa. Kami adalah domba-domba yang membutuhkan Engkau. Terima kasih Bapa dalam surga. Terpuji nama Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan. Ya, jemaat GPKDI Tabernakel Kasih diharapkan dapat bergabung dalam acara online melalui program Zoom. Memahami ayat-ayat Alkitab pada setiap Jumat jam 7 sampai dengan jam 9. Acara ini merupakan acara
ya jalan pintas untuk kita lebih cepat memahami ayat-ayat Alkitab, mengerti bagian-bagian yang sebelumnya kita tidak mengerti, berupa obrolan santai khusus tentang ayat-ayat Alkitab. Beberapa jemaat yang termasuk jemaat online juga ikut bergabung di dalam acara ini, dan saya berharap bisa menjadi berkat bagi semua orang yang mengikuti acara ini. Jangan lupa setiap Jumat jam 7 malam, jangan ketiduran sebelumnya. Ingat ya, paginya ingat, pas jam 5 ketiduran sampai jam 9 baru bangun, 9 malam. Itu jangan ya, jangan deh, amit-amit. Waktunya sudah hampir habis, ini masih ketiduran. Persiapkan diri Anda untuk mengikuti dan mendapat berkat dari perjamuan kudus pada hari Minggu tanggal 1 November, minggu depan, jam 8 pagi, disertai dengan kesempatan untuk memberi persembahan persepuluhan. Jadi persiapkan diri sungguh-sungguh, jangan lewatkan perjamuan kudus, dan biarlah perjamuan kudus ini mendatangkan kuasa yang luar biasa dalam hidup kita masing-masing, kehidupan kita masing-masing. Lalu undangan bagi semua wanita GBKDI Tabernakel Kasih dan The Lantern, kaum muda. Ini mereka membuat acara bergabung ini untuk hadir dan menikmati berkat-berkat Tuhan dalam acara Persekutuan Wanita dan The Lantern GBKDI Tabernakel Kasih yang akan diadakan bersama pada hari Minggu 1 November 2020 setelah ibadah 10.30 sampai dengan jam 12 dengan acara workshop membuat boneka tangan. Saya pikir bonekanya ini bentuknya sama, pasti bentuknya tangan semua, boneka tangan, sebab ya bukan boneka binatang, boneka orang, boneka tangan. Bersama dengan Ibu Heni, luar biasa kan, saudara nggak pernah tahu kan? Nah, luar biasa kan? Ini luar biasa, ini sudah akhir zaman ini. Keterangan lebih lanjut hubungi Ibu Sufi, Aldi, Ibu Imelda, Ibu Lian, dan Ibu Heni. Lalu bagi yang tergerak untuk mendukung dana perpanjangan kontrak tempat kegiatan GBKDI Tabernakel Kasih di sini di Hotel Vio, dapat mengirimkan ke rekening, ada tertera di warta dengan berita, tolong ditulis di sana untuk perpanjangan kontrak, atau dimasukkan ke kotak persembahan khusus dengan memakai amplop persembahan khusus, ditulisi di situ untuk perpanjangan kontrak. Ya, ini akan kita bayarkan pada tanggal 30 mendatang ini. Ini sudah mendapat diskon, begitu juga saya lagi minta diskon lagi untuk service charge. Service charge yang minta diskon juga. Kita ini senangnya diskon, hobi kita kan diskonnya. Tuhan memberkati semua yang memberi persembahan. Puji Tuhan. Saatnya kita akan memberikan persembahan bagi Tuhan. Kepada petugas mohon untuk dapat bersiap-siap. Kita akan memberikan persembahan dengan hati yang menunjukkan sukacita. Sambil kotak persembahan diedarkan, kita akan satu pujian bagi Tuhan, tidak ada yang mustahil. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Hidup
kami bersyukur hari ini kami boleh beribadah, kami boleh memuji Tuhan, bersekutu bersama-sama. Dan terlebih kami sudah mendengarkan firman Tuhan yang akan menolong kami untuk terus hidup memperhatikan tanda-tanda yang Tuhan berikan di akhir zaman ini, sehingga kami semakin serius dengan Tuhan dan semakin tinggal di dalam Tuhan. Dan kami percaya ketika Engkau datang kedua kali, tidak ada satupun di antara kami yang tidak diangkat bersama-sama dengan Tuhan. Kami akan ada bersama dengan Tuhan dan diangkat bersama-sama dengan Tuhan, menikmati keindahan surgawi yang Tuhan janjikan buat setiap kehidupan kami. Bapa, terima kasih, kami berdoa buat persembahan yang sudah diberikan hari ini. Kiranya Tuhan yang memberkati, yang akan melimpah gandakan di dalam setiap kehidupan jemaat-Mu ya Tuhan. Di dalam usaha, bisnis, keluarga yang sedang dikerjakan hari-hari ini, Tuhan berkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga buat seluruh jemaat-Mu yang mungkin yang tidak hadir maupun yang hadir bersama dengan kami hari ini, yang sedang menghadapi pergumulan hidup, persoalan, mungkin sakit penyakit atau apapun Tuhan yang kami tidak tahu. Tapi kami percaya Tuhan adalah sumber pertolongan, sumber kekuatan, sumber jawaban di setiap situasi kondisi apapun yang sedang dihadapi. Dan kami percaya Tuhan akan memberikan kami kemenangan melewati setiap musim, setiap keadaan dan kondisi apapun dengan penuh kemenangan daripada Engkau ya Tuhan. Yang sakit Engkau boleh menjamah ya Bapa, dengan kuasa-Mu memulihkan, sehat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sedang berbeban berat ya Tuhan, Engkau berikan kekuatan, Engkau berikan pertolongan dan berikan jawaban di setiap pergumulan yang sedang dijalani hari-hari ini. Bapa, terima kasih. Kami tidak lupa berdoa buat bangsa kami, buat bangsa Indonesia. Kami berkati bangsa ini dengan damai sejahtera. Kami berkati bangsa ini dengan pemulihan daripada Tuhan. Engkau berkati presiden kami, Bapak Presiden Joko Widodo ya Tuhan, dalam memimpin bangsa ini. Berikan hikmat, berikan pewahyuan juga Tuhan, sehingga Bapak Presiden kami dapat mengarahkan bangsa ini semakin hari semakin ke arah yang lebih baik, terlebih dalam menangani COVID, kondisi ekonomi, hukum di Indonesia saat hari-hari ini. Tuhan, kami serahkan saja ke dalam tangan-Mu, Engkau yang berdaulat buat bangsa ini, dan biarlah kehendak-Mu yang terjadi atas bangsa dan negara kami Indonesia. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Jika sebentar lagi kami akan berpisah dari ruangan ini ya Bapa, Tuhan berikan kami perlindungan yang ekstra, beri proteksi setiap kehidupan kami dengan kuasa-Mu Tuhan. Jauhkan kami dari virus corona, supaya Tuhan kami tetap sehat dan melayani Tuhan dan beribadah kepada Tuhan. Di minggu yang akan datang kami akan bertemu kembali di ruangan ini tanpa ada satupun yang kurang daripada kami. Kami katakan dengan iman kami akan sehat bugar bersama dengan perlindungan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan dan mempercayakan hidup kami sepenuhnya hanya di dalam tangan Tuhan. Haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita pulang dengan membawa dan menerima berkat daripada Tuhan Yesus Kristus. Diberkatilah engkau ketika engkau keluar, diberkatilah engkau ketika masuk. Apapun yang dikerjakan oleh tanganmu dibuat berhasil oleh Tuhan. Engkau semakin naik dan bukan semakin turun, engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Kasih, sukacita, damai sejahtera dan persekutuan daripada Roh Kudus menyertai dan melingkupi setiap kehidupan kita, mulai saat pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur buat ibadah pagi hari ini. Haleluya, haleluya. Silakan duduk, kita bersaat teduh sejenak.